Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 27 Juli 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah korban yang berdarah bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua agar menerima Kristus dalam hidup kami, sehingga kasih karunia-Nya dan kuasa-Nya menjadi bagian kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Yvonne Ayorbaba. Kepada Ibu Yvonne, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Sabat untuk kita semuanya. Renungan pagi kita di pagi hari Sabat yang suci ini tanggal 27 Juli 2024 berjudul Korban yang Berdarah. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Markus 15 ayat 37. Para imam dan penguasa terheran-heran saat mengetahui bahwa Kristus telah mati. Kematian di kayu salib merupakan sebuah proses yang berkepanjangan. Sulit untuk menentukan kapan kehidupan telah berhenti. Merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika seorang meninggal dalam waktu 6 jam setelah penyaliban. Para imam ingin memastikan kematian Yesus, dan atas saran mereka, seorang prajurit menusukkan tombak ke lambung juru selamat. Dari luka yang dibuat mengalir 2 aliran yang sangat banyak dan berbeda. Yang satu mengalirkan darah, yang lainnya mengalirkan air. Hal ini dicatat oleh semua yang melihatnya. Dan Yohanes menyatakan kejadiannya dengan sangat pasti. Setelah kebangkitan, para imam dan penguasa menyebarkan laporan bahwa Kristus tidak mati di kayu salib, bahwa Ia hanya pingsan dan kemudian dihidupkan kembali. Laporan lain menegaskan bahwa yang dibaringkan di dalam kubur bukanlah tubuh asli yang terdiri dari daging dan tulang, melainkan tubuh yang menyerupai jenazah. Tindakan tentara Romawi membantah kebohongan ini. Mereka tidak mematahkan kakinya, karena dia sudah mati. Untuk memuaskan para imam, mereka menusuk lambungnya. Kalau seandainya hayat belum hilang, luka ini akan menyebabkan kematian yang segera. Namun bukan tusukan tombak, bukan rasa sakit di kayu salib yang menyebabkan kematian Yesus. Seruan itu diucapkan dengan suara nyaring. Matius 27 ayat 50, Lukas 23 ayat 46. Pada saat kematian, aliran darah dan air yang mengalir dari lambungnya menyatakan bahwa dia mati karena patah hati. Hatinya hancur karena penderitaan mental. Dia dibunuh oleh dosa dunia. Dengan kematian Kristus, punahlah harapan murid-muridnya. Mereka memandang pada kelopak matanya yang tertutup dan kepalanya yang tunduk. Rambutnya kusut dengan darah, tangan dan kakinya yang ditembusi paku, dan kesedihan mereka tidak terperikan. Sampai pada akhirnya mereka tidak percaya bahwa Ia akan mati. Mereka hampir tidak percaya bahwa sesungguhnya Ia sudah mati. Karena bingung dengan kesusahan, mereka tidak ingat akan perkataannya
yang meramalkan peristiwa ini. Tidak suatu pun yang telah dikatakannya memberi mereka penghiburan sekarang. Mereka melihat hanya salib dan korban yang sedang berdarah. Masa depan tampaknya gelap dengan putus asa. Iman mereka kepada Yesus lenyaplah. Tetapi belum pernah mereka mengasihi Tuhan mereka seperti sekarang. Belum pernah sebelum mereka merasakan jasanya, serta keperluan mereka akan hadiratnya. The Desire of Ages halaman 771-772. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Ivon. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Yesus sebenarnya sudah mati saat menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Tetapi para imam dan penguasa ragu, sebab umumnya yang dihukum di kayu salib akan lama tergantung menderita sampai akhirnya mati. Tetapi Yesus dalam 6 jam akhirnya mati. Oleh karenanya, mereka meminta seorang prajurit Roma untuk menusukkan tombaknya ke lambung Yesus. Apa yang terjadi? Yohanes 19 ayat 33-35 berkata, "Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya." Luka tusukan tombak tersebut mengeluarkan darah dan air. Yohanes yang kekasih menyaksikan peristiwa penyaliban Yesus, melihat dengan matanya sendiri bahwa yang keluar dari luka itu adalah darah dan air. Renungan hari ini berkata, dari luka yang dibuat mengalir 2 aliran yang sangat banyak dan berbeda. Yang satu mengalirkan darah, yang lainnya mengalirkan air. Apa artinya? The Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 172, paragraf 2. Laporan dusta lainnya menegaskan bahwa itu bukanlah tubuh sebenarnya yang terbuat dari daging dan tulang, melainkan tubuh yang menyerupai tubuh yang dibaringkan di dalam kubur. Namun kesaksian Yohanes mengenai lambung juru selamat yang ditusuk dan darah serta air yang mengalir dari lukanya membantah semua kepalsuan yang diciptakan oleh orang-orang Yahudi yang tidak bermoral. Jadi, peristiwa penusukan lambung Yesus itu adalah bukti sanggahan untuk laporan dusta para imam dan penguasa tentang tubuh Yesus. Kalau memang tubuh palsu yang dikuburkan, mengapa keluar darah dan air? Kemudian renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 221 paragraf 4. Namun bukan tusukan tombak, bukan rasa sakit di kayu salib yang menyebabkan kematian Yesus. Seruan itu diucapkan dengan suara nyaring pada saat kematian. Aliran darah dan air yang mengalir dari lambungnya menyatakan bahwa dia mati karena patah hati. Hatinya hancur karena penderitaan mental. Dia dibunuh oleh dosa dunia. Kenapa Yesus patah hati? Manuskrip 238 tahun 1902 paragraf 4 menjawab, "Dia wafat karena hati yang hancur di kayu salib di Kalvari, karena keburukan karakter manusia sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip pangeran kegelapan." Yesus patah hati karena karakter kita selaras dengan prinsip setan. Kita yang adalah ciptaannya, miliknya, bahkan mengaku pengikut Yesus, tapi karakter kita berbeda dengan Yesus. Tetapi, adakah harapan bagi kita? Oh, tentu. Patriarchs and Prophets halaman 411 paragraf 3 berkata, "Batu yang dipukul adalah gambaran Kristus, dan melalui simbol ini kebenaran rohani yang paling berharga diajarkan. Seperti air yang memberi kehidupan mengalir dari batu yang dipukul, demikian pula Kristus
yang dipukul dan ditindas Allah, tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yesaya 53 ayat 4 dan 5, aliran keselamatan mengalir bagi umat yang terhilang. Jadi, air yang keluar dari luka Yesus adalah lambang air hidup yang berasal dari Yesus, sebagaimana air yang keluar dari batu yang dipukul oleh Musa. Lalu, pada bagian akhir dari paragraf yang sama dikatakan, Juru selamat kita tidak akan dikorbankan untuk kedua kalinya, dan hanya perlu bagi mereka yang mencari berkat kasih karunia-Nya untuk memohon dalam nama Yesus, mencurahkan keinginan hati dalam doa pertobatan. Doa seperti itu akan membawa luka-luka Yesus ke hadapan Tuhan semesta alam, dan kemudian akan mengalirkan kembali darah pemberi hidup yang dilambangkan dengan mengalirnya air hidup bagi Israel. Darah yang keluar dari luka Yesus adalah lambang dari kehidupan yang berasal dari Yesus, dan karenanya dilambangkan dengan air hidup yang mengalir dari Yesus kepada kita semua. Jadi, baik darah dan air yang keluar di luka Yesus melambangkan hidup Yesus yang mengalir kepada umat-umatnya yang percaya. Nah, tentang air yang melambangkan hidup, Yesus berkata pada akhir dari hari raya Pondok Daun yang biasanya ditutup dengan perayaan batu yang dipukul oleh Musa. Yohanes 7 ayat 37-39 berkata, Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yesus melambangkan roh itu dengan aliran air, yaitu aliran air hidup. Jadi, air itu adalah lambang untuk roh. Batu yang Musa pukul adalah lambang Yesus, dan air yang keluar dari batu itu adalah lambang roh, yaitu roh yang keluar dari Yesus. Demikian juga dengan darah adalah lambang hidup, dan hidup itu adalah roh. Karenanya dari Yesus mengalir air dan darah yang adalah hidup, yang adalah rohnya. Roh Kudus itu mengalir dari Yesus kepada kita. Inilah mengapa air dan darah yang keluar dari luka Yesus. Itu sebabnya Roh Nubuat menuliskan dalam manuskrip 8 tahun 1886 paragraf 8. Bukti yang kita miliki bahwa Yesus ada di sebelah kanan kita untuk menolong kita adalah salib Kalvari. Yesus tergantung di sana di kayu salib sebagai korban yang berdarah, agar kita dapat memperoleh kasih karunia dan kuasa yang dapat Dia berikan kepada kita. Roh Nubuat sudah menyatakan dalam pekabaran renungan pagi sebelumnya bahwa kasih karunia Kristus adalah rohnya Yesus itu sendiri. Roh Nubuat juga sudah menjelaskan bahwa kuasa yang berasal dari Yesus itu adalah rohnya Yesus itu sendiri. Jadi, oleh kematian Yesus di kayu salib, kita memperoleh kasih karunia dan kuasa dari Yesus yang dilambangkan dengan keluarnya air dan darah dari luka Yesus, yang adalah rohnya yang dicurahkan kepada kita yang percaya. Dan bila roh Yesus hadir dalam hidup kita, itulah wujud dari Yesus ada di sebelah kanan kita sebagai penolong kita, penghibur kita. Korban yang berdarah sepertinya membuat masa depan gelap, tetapi sebenarnya tidak. Oleh korban yang berdarah itulah kita menerima kuasa yang adalah rohnya Yesus, sehingga Yesus hadir bukan lagi di antara kita, tetapi lebih intim, yaitu di dalam hati kita. Dan bila Yesus ada dalam hati kita, itulah pengharapan akan kemuliaan. Oleh korban yang berdarah, kita menerima keselamatan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga,
Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini tentang korban yang berdarah, yaitu Yesus Kristus, di mana untuk memastikan kematiannya, seorang prajurit disuruh untuk menikam lambungnya, dan keluarlah dua aliran yang berbeda, yaitu darah dan air. Itu semua adalah lambang hidupnya, lambang rohnya. Karenanya kebutuhan kami yang terbesar ya Bapa adalah kehadiran Kristus dalam hidup kami oleh kehadiran rohnya, sehingga hidup Yesus dapat menjadi bagian kami. Itulah pengharapan akan kemuliaan, dan saat Dia datang kedua kali, kami boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.